program studi keguruan pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bandung. Berdasarkan instruksi dari tutor, di sini saya akan menyampaikan stimulasi format rancangan intervensi yang saya susun mengenai berbagai jenis kekerasan pada anak. Di sini saya mengambil topik khusus, yakni tentang kekerasan seksual pada anak. Gimana sih cara mencegah kekerasan seksual pada anak? Bagaimana cara memberikan stimulasi kepada anak tentang apa saja organ-organ yang tidak boleh disentuh oleh orang lain? Kekerasan seksual ialah suatu pemaksaan hubungan seksual yang terjadi atau yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual dalam salah satu orang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu. Sengaja saya membuat program dalam 2 pertemuan. Kenapa? Karena supaya anak-anak tidak merasa bosan, tidak merasa suntuk. Bahkan seperti ibu-ibu dan rekan-rekan ketahui, anak itu konsentrasinya itu sangat pendek, Jadi apabila di satu waktu kan, mungkin anak akan kelelahan, otaknya akan merasa lelah, dan anak mulai tidak kondusif. Di sini saya mengambil tema tubuhmu adalah milik dengan menerapkan 5 pilar aksi cinta anak. Untuk pertemuan hari pertama, seperti yang kita ketahui, di sini saya akan menerapkan sama seperti kegiatan kita sehari-hari. Kita awali dulu dengan ice breaking dari guru-guru, pembukaan, kemudian kita menyuruh anak untuk berbicara secara lisan. Dan yang kedua, kita melakukan pemanasan. Pemanasan, guru-guru dapat mengajak anak bersenam ria, tentunya dengan menyesuaikan dengan tema. Karena sekarang kita mengambil tema khusus, yaitu adalah itu, maka di sini saya akan mengajak anak-anak untuk senam jaga diri. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah ibu. Kemudian masih dalam pemanasan, kita bisa mengajak anak untuk bermain games. Games apa saja sih? Di sini saya mengambil salah satu games, yaitu games konsentrasi. Di sini guru dapat mengajak anak untuk berbaris secara berhadapan. Kemudian guru dapat menggunakan alat peraga, entah itu kotak atau bal kecil, atau bisa juga menggunakan botol aqua, disimpan di tengah-tengah anak yang berhadapan. Kemudian guru dapat mengarahkan instruksi tentang bagaimana cara permainan. Masuk ke kegiatan inti. Di sini sengaja saya mengambil waktu yang cukup panjang, yakni sekitar 30 menit untuk khusus pematerian tentang organ mana saja sih yang tidak boleh disentuh oleh sembarang orang. Yang pertama, guru dapat mengajak anak untuk menonton kisah-kisah inspiratif. Tersebut adalah organ intim atau organ sensitif, seperti yang ada di cerita Diri Inspiratif Ruang Aman Anak. Di situ diterangkan bahwa organ-organ tersebut tidak boleh sembarangan disentuh oleh orang lain. Apabila disentuh, kita bergegas lari, melaporkan kepada guru atau kepada orang tua atau kepada orang dewasa lainnya. Apabila tidak ada orang, kita berteriak, tolong, ada yang mau menyentuhku. Ya, dalam sesi penutupan, guru-guru dapat melakukan sesi tanya jawab kepada anak tentang kisah yang tadi mereka tonton, kemudian tentang apa saja organ-organ yang tidak boleh disentuh berdasarkan cerita yang mereka tonton. Kemudian yang kedua, guru dapat menerapkan pematerian, yakni 5 pilar aksi cinta anak. Apa saja sih 5 pilar aksi cinta anak tersebut? Yang pertama, A. Ajarkan anak speak up. Anak harus berani bicara ketika ada orang lain atau orang asing yang hendak menyentuhnya dengan sembarang atau hendak melakukan kekerasan kepada anak
bokong atau pantat, yang keempat mulut, dan yang kelima telinga. Kemudian selanjutnya ibu yang sigap apabila dalam mengawasi anak bermain gadget. Kemudian yang terakhir CINTA atau cinta. Cintailah tubuhmu karena tubuhmu adalah milikmu. Nah, gimana rekan-rekan? Mungkin cukup sekian tentang tubuhmu adalah milikmu dengan menerapkan 5 pilar aksi cinta. Acara pertemuan kedua ini diakhiri dengan penutupan, kemudian guru dapat melakukan sesi tanya jawab kembali kepada anak tentang 5 pilar tersebut atau mengulang kembali tentang organ-organ yang tidak boleh disentuh oleh sembarang orang. Diakhiri dengan penutupan, baca doa, dan guru juga dapat memberikan reward kembali kepada anak agar anak bisa lebih termotivasi dalam belajar. Kemudian guru juga dapat mengajak orang tua untuk bekerja sama dalam melindungi dan melakukan format rancangan intervensi ini agar berjalan dengan lancar. Oke, cukup sekian. Sekian stimulus rancangan program intervensi pencegahan kekerasan seksual yang saya susun. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dan mohon bimbingannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.